Halo semuanya, balik lagi dengan Oto Ngepul. Video kali ini kita membahas tentang pengenalan mobil perwagenan. Sebelum itu, jangan lupa kalian pencet tombol subscribe-nya, oke? Pernah mendengar mobil dengan sebutan station wagon? Jika ya, rasanya lo merupakan salah satu pecinta otomotif. Namun bagi lo yang belum pernah mendengar, wajib tahu ini. Mobil station wagon menjadi salah satu mobil paling diincar di Indonesia karena berbasis sedan yang dimensinya dipanjangkan. Dikutip oleh carmudi.co.id, mobil berjenis ini diproduksi agar mampu memuat ruang bagasi yang cukup luas. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan akses penumpang untuk mengambil barang. Di Eropa, Amerika Serikat, Asia hingga Australia, mobil jenis ini bisa dibilang punya kasta yang sama dengan sedan pada umumnya. Tetapi, di Indonesia mobil berjenis station wagon punya kasta yang jauh di atas sedan. Para pecinta otomotif di Indonesia menilai jika station wagon ini memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah mobil wagon yang ada di Indonesia. Mengapa jumlahnya sedikit? Mobil station wagon sebenarnya diperuntukkan untuk melakukan perjalanan jauh atau touring. Sedangkan di Indonesia, untuk melakukan perjalanan jauh bisa dilakukan dengan menggunakan mobil apapun. Mobil berjenis ini sendiri sebenarnya mempunyai nama touring jika di luar negeri, karena memang mobil ini punya peruntukan untuk touring. Setiap pabrikan otomotif sebenarnya pernah merilis wagon. Hanya saja mobil jenis ini terkadang memiliki marketnya tersendiri. Beberapa puluh tahun ke belakang, Indonesia telah dinilai bukanlah market yang sesuai untuk wagon. Jikapun ada yang menjualnya di masa lalu, itu pasti merupakan dealer importir umum yang mendatangkan secara langsung ke sini, seperti merek Honda, Toyota, Datsun, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, dan beberapa merek lainnya. Di Indonesia, wagon punya bandrol harga yang sangat fantastis. Bahkan untuk beberapa mobil harganya dapat melebihi harga mobil baru yang ada sekarang. Saking fantastisnya, para pecinta otomotif pun berlomba-lomba untuk mendapatkan mobil yang satu ini. Ada beberapa faktor yang membuat harga wagon di Indonesia cukup mahal. Salah satunya adalah jumlah. Jumlah kendaraan wagon di Indonesia cukup sedikit. Dikutip dari kompas.com, dari station wagon merupakan mobil dengan bentuk bagian atap belakang yang dipanjangkan sampai bagasi. Jadi ruang bagasi menyatu sama ruang penumpang. Kata Helmi, wagon 2 atau 4 pintu bisa menjadi mobil klasik. Helmi pun menyarankan jika ingin berinvestasi mobil klasik, sebaiknya dimulai dengan mobil retro dahulu. Mobil retro adalah mobil yang berusia sekitar 20 tahunan. Untuk pemula saya menganjurkan retro saja dulu untuk merek Toyota, karena paling mudah merawatnya dan suku cadangnya banyak, walaupun build up, ujar Helmi. Kata Helmi, salah satu mobil retro yang berpotensi klasik adalah Toyota Corolla DX. Pasalnya mobil yang kelahiran tahun 1980-an ini bakal berstatus klasik di tahun 2020. Makanya besok harganya jual bisa tinggi. Berikut ini beberapa jenis mobil wagon yang ada di Indonesia. Mercedes-Benz C63 AMG Estate. C63 AMG Estate yang terkenal sangat bertenaga, mobil ini menggunakan penggerak roda belakang dengan mengandalkan mesin 4000 cc twin turbo V8 atau V8. Varian C63 AMG Estate ini dijual seharga 3,2 miliar belum termasuk pajak. Mercedes-Benz E250 Estate. E-Class Estate di Indonesia hanya tersedia dalam trim E250 yang dengan harga 1,4 miliar rupiah OTR untuk daerah Jakarta. Walaupun pernah ada trim di atasnya yaitu E400 Estate pada tahun 2016, sayangnya tidak laku karena harganya yang tinggi. Maka dari itu mereka sekarang hanya menjual trim bawahnya saja. Jika mesin tersebut terlalu kencang bagi Anda, tenang saja karena varian C250 Estate juga dijual di Indonesia dengan harga mulai dari 1 miliar rupiah. Mazda 6 Estate. Mazda 6 Estate menjadi mobil estate paling anyar dipasarkan di Indonesia. Ia pun menjadi station wagon paling murah di sini. Harga dari mobil Mazda 6 Estate sendiri dibanderol dengan harga 538 juta rupiah on the road.
Harga ini bahkan lebih murah dibandingkan Mazda 6 sedan yang menembus harga 600 juta rupiah. Hal ini dikarenakan ada sebuah peraturan pajak di Indonesia yang menyatakan bahwa mobil dalam bentuk sedan akan dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan mobil bersegmentasi lainnya. Kenapa demikian? Karena mobil bersegmentasi seperti ini masuk dalam daftar barang mewah. Walaupun jika dibandingkan secara spesifikasi, kedua mobil ini memiliki fitur yang sama dan mesin yang serupa, yaitu Skyactiv 2500 cc yang menghasilkan tenaga 185 dk dengan torsi 250 Nm. BMW E39 Wagon. BMW E39 ini memiliki varian sedan dan station wagon. Alasan E39 Wagon ini diminati banyak orang adalah mobil ini memiliki desain yang terlihat sangat keren dan juga futuristik. Meskipun mobil ini bisa dibilang cukup tua, tetapi mobil ini masih terlihat seperti mobil modern di tahun 2020. Banyak orang berpendapat bahwa BMW E39 Wagon ini adalah mobil touring paling ganteng di masanya. Bahkan sampai saat ini mobil ini juga tetap ganteng jika dimodifikasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Mobil BMW E39 Station Wagon ini bisa dibilang sangat langka di Indonesia. Mengingat karena peminat mobil ini dulu sangat sedikit menjadikan mobil ini sangat langka di sini. Akan tetapi saat ini mobil ini malah dicari-cari oleh para modifikator dan kolektor mobil-mobil klasik dan menjadikan harga mobil E39 Wagon ini melambung lumayan tinggi. Untuk harganya dimulai dari 450 juta bahkan bisa lebih tergantung kondisinya. BMW E36 Wagon. BMW E36 memang mobil ini sangat dikenal di seluruh dunia karena desain dan performa mesinnya tak ketinggalan zaman. E36 sendiri memiliki banyak varian dari coupe hingga versi tour atau wagon. BMW E36 Wagon ini memang dikhususkan untuk mobil keluarga untuk keperluan piknik ataupun touring. BMW E36 ini sangat diminati karena mobil ini sangat legend di hampir semua negara. Di Indonesia sendiri E36 sedan ataupun wagon sangat populer di kalangan anak muda pada zaman itu dan anak muda di masa sekarang juga memimpikan memiliki mobil itu. Tetapi semakin kesini mobil wagon ini sangat langka, sehingga harga wagon E36 sangat melambung tinggi. Berbeda dengan versi sedannya yang harganya stabil, hal ini membuat anak muda zaman sekarang tidak kehabisan akal. Mereka bahkan ada yang memodifikasi mobil sedan E36 mereka menjadi sebuah wagon. Untuk harganya dimulai dari 300 juta bahkan bisa lebih tergantung kondisinya. BMW 320i M Sport Touring. Setelah menunggu hampir 1 tahun, akhirnya BMW Group Indonesia meluncurkan BMW 320i Touring M Sport melalui kerjasama dengan e-commerce Tokopedia. Dijelaskan oleh Bayu Rianto, Vice President of Sales BMW Indonesia, 20 unit pertama dari All New BMW 320i Touring M Sport mulai hari ini bisa dipesan di official store BMW di Tokopedia. Setelah melakukan pembayaran booking fee, dealer resmi BMW akan membuat jenis secara private, agar kemudian pelanggan dapat menyelesaikan pembeliannya. Melanjutkan keterangan dari Bayu Rianto, menurut David Kartono, AVP of Business Tokopedia, dari data internal Tokopedia, kategori otomotif telah mengalami peningkatan nilai transaksi yang signifikan. Lebih dari 2 kali lipat sepanjang 2019 dibandingkan tahun lalu. BMW 320i Touring M Sport yang dijual lewat Tokopedia ini dibekali dengan mesin 2000 cc 4 silinder segaris, BMW Twin Power Turbo dengan Twin Scroll Turbo bertenaga 184 dk dan torsi puncak 300 Nm. All New BMW 320i Touring M Sport akan tersedia dalam jumlah terbatas dan hanya melalui official store BMW di Tokopedia. Mulai hari ini sampai persediaan habis dengan harga Rp1.280 juta off the road. Sekian dulu dari video ini, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, oke? Dan terus dukung channel ini agar kita terus mengupload video-video tentang perotomotifan yang ada di dunia ini. Oke? Bye!